Sebenarnya arsitektur itu nggak cuma menggambar. Di nongkrong pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Praktikum itu kayak 1 SKS tapi bebannya 5 SKS. Menurut aku semua jurusan cocok untuk laki-laki dan perempuan, tapi kenapa sih TI dinilai cocok untuk perempuan? Halo, boleh kenalan dulu dong. Halo, perkenalkan aku Davina dari Humas IMTI FTUI 2022. Halo semuanya, kenalin nama aku Irli dari Humas IMTI FTUI 2022. Halo, gue Nadia dari Ars 21. Halo, gue Sekar dari Arsitektur 2021. Halo semuanya, kenalin gue Alex dari Biop 21. Halo semuanya, kenalin gue Tara dari Tekim 21. Oke, halo semuanya, gue Sofia, PI21. Halo semua, nama saya Dika dari PI21. Sebenarnya arsitektur dan arsitektur interior belajar apa aja sih? Kalau arsitektur interior dan arsitektur itu belajar merancang ruangan ataupun bangunan. Kita juga belajar menyelesaikan masalah lewat desain. Terus kalau misalnya arsitektur itu mungkin lebih makro dan arsitektur interior itu lebih mikro ke desain interiornya. Sejauh ini karena gue baru semester 3, gue baru belajar ini sih yang kayak gue baru kenal pas gue tuh ada namanya block flow diagram. Jadi kita kayak belajar proses-proses selama di pabrik gitu, ada apa aja dari bahan mentah sampai bahan setengah jadi. Sama paling belajar fisika gitu sih. Nggak beda jauh sih, jadi kita belajar bagaimana mengolah dari bahan mentah jadi setengah jadi atau barang jadi. Tapi bedanya ini kita prosesnya pakai makhluk hidup, jadi biologi gitu lah ya, kayak enzim, bakteri, dan jamur ya gitu. Kalau di TI sendiri di semester-semester awal yaitu semester 1 dan 2 itu masih dapat mata kuliah wajib teknik dan mata kuliah wajib UI seperti agama, bahasa Inggris, MPKT, fisika mekanika, fisika listrik, dan lain-lain. Sedangkan kalau di semester 3 sampai 4 itu udah masuk ke mata kuliah teknik industri yaitu ada akuntansi biaya, ada proses produksi, dan lain-lain. Sedangkan kalau di semester 5 sampai 8 itu udah masuk ke fokusan teknik industrinya banget, ada supply chain management, sistem kualitas, dan lain-lain. Apa sih perbedaannya materi kuliah kelas PI dan reguler atau paralel? Untuk perbedaannya sendiri itu di bahasanya ya, kalau misalkan di PI itu memakai bahasa Inggris, dan kalau yang reguler itu memakai bahasa Indonesia. Udah sih sebenarnya yang paling dominan perbedaannya itu doang. Cuma beberapa matkul tuh emang ada yang beda, kayak di Rekpar mereka di semester akhir, terus di PI itu di semester awal, udah gitu aja. Iya benar. Apakah mahasiswa program internasional harus bisa bahasa Inggris nih kira-kira? Harus bisa dong. Harus bisa. Karena kan kayak yang tadi Alika bilang, matkul itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa pengantar kita pakai bahasa Inggris. Cuma kalau lagi kelas biasa, sebenarnya kalau misalkan lagi nongkrong pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. iya, tapi kan emang kita ada foreigner, jadi kalau kita ngobrol sama mereka kita pakai bahasa Inggris, tapi kalau gue ngobrol sama Adika Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, santai. Kira-kira prospek kerja DTK tuh kayak gimana? Nah tuh, Prospek kerja luas gak sih? luas banget. Kayak dimulai dari makanan bisa, makeup Makanan bisa. FMCG tuh Iya. terkenal banget dari alumni DTK banyak Iya, banget. terus kita juga terkenal oil and gas ya. Tapi kita nggak terbatas di situ doang karena Tekim universal banget. Nantinya setelah kalian lulus dari teknik industri, kalian bisa bekerja sebagai HRD, business analyst, data scientist, bahkan hingga konsultan. itu kan sebenarnya tergantung sama jurusan. Nah, gue sendiri jurusannya teknik industri. Jadi kalau teknik industri kan bisa kemana aja. Mungkin udah dijelasin juga sama teman-teman dari TI. Jadi sebenarnya sama aja kayak jawaban dari TI. Bener, kalau metal sendiri juga sama sih, kayak ya yang bisa juga kayak dari engineering jadi akuntansi juga bisa, tergantung sama orangnya sih. Apakah lulusan jurusan arsitektur pasti jadi arsitek? Bener nggak tuh? Sebenarnya dibilang pasti juga enggak, karena balik lagi ke pilihan masing-masing. Tapi memang kalau mau jadi arsitek ada beberapa tahapan yang perlu dilaluin, kayak sekolah profesi, terus ujian, dan akhirnya sampai dapat sertifikat untuk jadi arsitek. Kuliah di jurusan teknik industri itu menjanjikan nggak sih? Oke, kalau menurut aku sendiri menjanjikan karena hal yang bisa dipelajari di teknik industri itu luas banget sehingga keilmuannya bisa diterapkan di berbagai bidang. Jadi menurut aku cukup menjanjikan. Tadi kan sempat di-mention juga nih, kalau misalkan di PI ada orang asingnya ya. Sebenarnya kalau di PI itu didominasi orang asing nggak sih? Enggak sih, enggak kan Sof? Enggak. Palingan foreignernya tuh di industri sendiri cuma ada 2 orang. Kalau metal ada nggak? Di metal nggak ada malah. Oh, di metal nggak ada? Iya. Jadi kalau di industri tuh ada 2. Kalau RC tuh ada
sih ada satu kalau Satu, nggak salah. iya satu. Jadi sebenarnya dikit sih. Sesuai namanya nih, kan namanya Departemen Teknik Kimia. Iya, benar. Sebenarnya belajarnya kimia doang apa enggak sih? Jelas enggak sih. Namanya juga anak teknik ya, pasti belajar fisika nggak sih? Iya, banyak juga fisikanya sih, nggak kalah banyak dari kimianya bahkan. Betul, biologi juga ada, tadi kan gue belajar nih. Apakah masuk arsitektur harus jago gambar? Sebenarnya nggak harus ya, karena yang penting adalah kalian mau belajar. Karena pasti di semester-semester awal bakal diajarin gimana sih cara menggambar yang benar gitu. Apa sih perbedaan single dan double degree? Adika jawab. Kalau untuk yang single itu bakal 1 semester itu ke luar ya. Kalau yang double tuh 2 tahun. Jadi di Indonesia 2 tahun, di luar negeri 2 tahun. Sama kalau double itu nanti degree-nya juga beda. Kalau yang single itu kan cuma dapat ST doang. Iya, kalau itu bachelor. Iya, ya kan? jadi ada 2 dapetnya gitu. Apa aja kebutuhan dari anak arsitektur sendiri? Sebenarnya tergantung ya, apalagi per semesternya tuh beda. Tapi secara general itu tentunya kita butuh kertas gambar, mulai dari A4 sampai A0 yang paling besar. Terus kita tentunya juga butuh alat gambarnya, pulpen, pensil, drawing pen, mungkin warna-warnaan kayak pensil warna, cat air, masih banyak lagi sih, mungkin itu. Apa benar teknik industri itu merupakan jurusan yang tidak berbau teknik? Kalau menurut aku benar, karena di TI sendiri kita nggak belajar melulu tentang fisika ataupun mesin-mesin, tapi kita juga belajar tentang manajemen, psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Bener nggak sih anak DTK tuh anaknya ambis-ambis? Bener nggak tuh? Bener sih, tapi Sebenarnya kita bener, kan tapi kayaknya kita berdua nggak termasuk gitu sih. Cuman kayak sebenarnya emang lingkungannya ambis banget lingkungannya, ya. jadi emang pasti kita ikut buat ngikutin flow-nya yang ada di DTK Karena ada sih, mau nggak KPD-nya mau. juga terkenal banget nggak sih? Jadi Betul. kita rata-rata ikut KPD-nya juga. Berarti kan cuma di akademis, di non-akademis juga bagus-bagus Betul, Tentu dong. kita KPD aja ada 4 ya? Iya, sombong dulu nih. Mengapa jurusan arsitektur ini ada di Fakultas Teknik? Karena sebenarnya arsitektur itu nggak cuma menggambar, tapi kita juga belajar gimana caranya membangun sebuah bangunan yang bisa berdiri gitu. Jadi kita juga belajar tentang fisikanya, terus matematikanya dan konstruksi bangunan. Tapi kalau misalkan kuliah di jurusan teknik industri nih, kira-kira itu emang cocok buat perempuan aja atau gimana? Menurut aku semua jurusan cocok untuk laki-laki dan perempuan, tapi kenapa sih TI dinilai cocok untuk perempuan? Karena di TI sendiri kita tidak terlalu banyak matkul yang melibatkan aktivitas fisik. Tapi ini semua kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing. Tadi kita udah pertanyaan tentang DTK, sekarang kita bertanya tentang teknik. Satu pertanyaan aja sih. Anak teknik kan terkenal dengan lapraknya. Sebenarnya benar nggak sih anak teknik itu kerjanya cuma ngelaprak mulu? Bener banget deh. Bisa bilang bener juga Bisa sih. dibilang bener. Kenapa tuh Lex? Coba jelasin. Kayak dari dosen pun pernah bilang ke kita, laprak tuh praktikum itu kayak 1 SKS tapi bebannya 5 SKS. Jadi ngabisin waktu banget sih. Iya bener, karena kita udah 3 semester dan tiganya tuh ada laprak semua. Betul. Oke, berarti bener ya jawabannya? Bener sih, tapi kayaknya nggak ngelaprak banget juga sih. Yang lain juga masih ada kegiatan lain gitu. Oke. Bener nggak anak teknik itu fix begadang? Tergantung Iya, sih. tergantung sih, Tergantung karena- kalau misalnya bisa time managementnya bagus, mungkin nggak selalu begadang. Bener. Lebih ke cara ngatur juga priority listnya juga. Oke, jadi kalau misalnya ini tergantung orangnya, tapi gue sendiri nggak suka begadang. Jadi ini tergantung sama time management kalian masing-masing. Gue jurusan di industri, gue nggak bisa bilang kalau gue begadang mulu. Tapi mungkin kayak karena gue masih awal-awal juga, jadi sebenarnya kita belum terlalu begadang. Kalau metal gimana? Kalau metal sendiri ada sih kayak beberapa hari yang bergadang kayak ngerjain gamtek gitu-gitu. Tapi selebihnya enggak sih, kayak santai, masih santai. Sebenarnya gue mau bilang, industri kalau udah status kayak rada begadang, tapi kalau yang gue masih nggak terlalu. Oh iya. Apa iya Fakultas Teknik didominasi oleh laki-laki? Sebenarnya sih enggak ya. Kok perbedaan kita beda? Tapi kalau- menurut gue iya. Oh iya. Nggak tahu sih. Sebenarnya tergantung jurusan, bukan Iya, tekniknya. kalau jurusan kayak mesin aja itu full. Iya, kalau of di boys PI ya? cowok semua. Kalau RC sendiri kan banyak kan cewek. Iya. Indus juga banyak kan cewek. Di Kalau metal sama sih, maksudnya 50-50. Jadi ada yang cowok 50, cewek 50 gitu-gitu sih. Kalau Indus PI itu banyak kan cewek. Jadi sebenarnya beda-beda tergantung. Nah, mungkin tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan banyak. Sekarang nih, harus dijawab cepet ya. Oke. Satu kata buat UTKM. HBD. Kelas. Wih. Oke, kalau dari gue keren.
Kalau dari gue sukses. Sibuk. Semangat. Wise. Boleh dong kasih wish-nya untuk HUT IKM tahun ini? Oke, boleh. Semoga HUT IKM bikin kita teknik semakin jaya, acaranya lancar terus. Apalagi? Pokoknya semoga acaranya bisa jalan dengan lancar, nggak ada hambatan. Terus juga mungkin buat IKM-nya kita bisa terus berkembang ke depannya dan jadi lebih baik. Kalau dari kita berdua, semoga seluruh lembaga yang ada di KMFT UI bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Terima kasih. Tetap keren, tetap semangat menjalani tugas-tugasnya. Sama sih, tetap keren sama semangat buat ngerjain tugasnya. Boleh lah, Oke, mungkin untuk IKM FTUI, semoga kita semua di sini bisa terus berkembang lah di tempat kita berkontribusinya, terus berkembang. Dan juga mungkin buat acaranya nanti juga ada puncak acara pasti ya. Semoga sukses terus sampai hari H. Iya, gitu. terus seluruh warganya bisa solid lah ya, semoga. Amin. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin. Oke, udah sih segitu aja. Thank you MTK. Thank you juga. Thank you. Dadah. Dadah. Terima kasih. Bye. Udah ya?